Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu saham ya, dari permintaan dari salah satu viewer di channelku. Dia minta saham Diva untuk dianalisa. Nah, kali ini aku akan membahas tentang Diva. PT-nya PT Distribusi Voucher Nusantara, TBK. Ini satu grup dengan saham DMMX yang terbangnya cukup tinggi ya di beberapa waktu yang lalu. Jadi ini mungkin salah satu saham yang masih belum naik ya dari grupnya DMMX. Jadi kita bahas saja ya. Langsung mulai aja di websitenya. Ini websitenya di ptdvn.com. Jadi kalau mau lihat ya bisa di sini. Kita lihat about us. Ada apa dengan about us? Mungkin ini kali ya. Anak usaha. Oke, ini anak usahanya ya. Bukan, mungkin ini produknya kali ya. Kurang jelas juga ini. Corporate. Oh, ini dia, ini anak usahanya nih. Diva punya banyak anak usaha ya, dan masing-masing mungkin punya jenis usaha sendiri. Kita lihat produknya. Nah, ini dia. Jadi Diva ini memproduksi apa namanya ya, EDC ya, EDC, dan mereka kerjasama dengan BCA, Mandiri, dan lain-lainnya. Lalu ada mereka juga punya produk ini namanya POS ya, point of sale, mereknya itu Pawon, dan ada 30.000 bisnis yang memakai Pawon ya. Lalu produk selanjutnya yang terakhir ini intelligent instant messaging. Maksudnya mungkin mereka ini memprovide SMS blast kali ya, semacam itu mungkin. Tapi di sini juga tertulis Diva Intelligent Instant Messaging is a sales platform via instant messaging ya, berarti benar. Jadi mereka semacam blessing SMS atau pesan seperti itu. Jadi 3 produk mereka ini sama-sama digunakan ya. Yang pertama Smart EDC, Point of Sales, dan Intelligent Instant Messaging. Jadi ini produk yang pasti akan digunakan terus-menerus gitu. Oke, ini produk-produk mereka menarik. Jadi produk mereka tidak jelek ya, menarik justru. Kita akan masuk ke halaman komisionernya. Ini presiden komisionernya ada Martin Suharli dan teman-temannya lah ya. Ini ada daftar nama-namanya. Kalau teman-teman ada kenal dari salah satu dari mereka dan tahu rekam jejak mereka, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, ini nama-namanya ya. Oke, kita masuk ke board of director ya. Board of director. Nah, ini presiden directornya Raymond Loho. Daftarnya ini. Ya, kalian kalau misalnya ada kenal salah satu dari mereka, bisa juga tulis di kolom komentar bagaimana jejak rekam mereka. Lalu shareholder, siapa memiliki si saham Diva ini ya. Masyarakat, kita lihat di bagian masyarakat kali ya. Masyarakat itu hanya sebesar 20%, sisanya terpecah ya. Ada asuransi jiwa Kresna itu 31%, Martin Suharli 8%, PT1inti.com 21%. Ya terpecah lah ini. Oke. Ini informasi tentang pemegang sahamnya. Ini pengendalinya kemungkinan adalah Pak Martin Suharli. Pengendalinya ini nih, Pak Martin Suharli, Presiden Director, Komisaris Utama. Oke. Dividen, mereka tidak membagi dividen ya. Lalu share buyback, mereka ada buyback di bulan Maret 2020, buyback saham.
Lalu kita akan lihat, merasa sudah cukup ya dari sini, dari website, tidak ada informasi tambahan lagi. Jadi kita langsung saja lihat ke bagian laporan keuangan ya. Nah, ini laporan keuangan yang terbaru bulan Maret 2022 di tahun ini ya. Bagaimanakah kinerja mereka? Nah, kita bandingkan dulu total aset lancar. Total aset lancar mereka itu sebesar yang tahun ini ya, di kuartal 1 itu sebesar 2,2 triliun. Kita bandingkan dengan kewajiban jangka pendek mereka, liabilitas jangka pendek itu 196 triliun. Jadi utang jangka pendeknya aman, bisa ditutupi oleh total aset lancar mereka. Kasnya itu 148 triliun, investasi lainnya itu 1,5 triliun. Kemungkinan investasi lainnya itu dalam bentuk saham ya. Coba kita lihat ini ada nomor 25, 7L dan 35. Jadi kalau kalian mau lihat di bagian detail investasi lainnya itu, kita bisa lihat nomor 25, 71 dan 35. Kemungkinan besar mereka ada di main saham ya, investasi saham. Jadi investasi saham itu pun sifatnya sangat mudah dicairkan. Jadi harusnya jangka pendek mereka ini aman lah ya. Dan mereka pun masuk ke aset lancar kan, artinya mudah dicairkan. Jadi utang jangka pendeknya aman, bisa dilunasi dengan segera kalau mereka menjual investasinya mereka. Lalu kita bandingkan total modal utang mereka. Modal utang ini total liabilitas 215 miliar dengan modal investor. Modal investor itu 2,2 triliun. Jadi kalau masalah utang, DIVA ini super aman. Tidak ada resiko bangkrut sama sekali. Sangat aman lah ya. Jadi tidak usah khawatir soal utangnya si DIVA. Kita akan masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi mereka ada peningkatan dari tahun lalu. Tahun lalu itu 942 miliar. Di tahun ini mereka mencapai 1 triliun. Ya naiknya di bawah 10% sih. Masih kecil naiknya. Mungkin sekitar 5%. Jadi kurang signifikan naiknya. Lalu yang aku kurang suka di bagian beban pokok penjualannya mendekati omset. Artinya margin laba kotornya sangat tipis. Laba kotornya akhirnya tersisa hanya 24 miliar. Padahal omsetnya itu 1 triliun. Ini yang bisnis yang tidak kusukai ya. Karena margin laba kotornya tipis banget. Tahun lalu pun juga sama ya. Pemasukannya 942 miliar. Terus dia beban pokok penjualannya hanya 926 miliar, sisa 15 miliar. Jadi kecil banget ini. Jadi aku nggak suka di bagian margin laba kotornya sangat tipis. Gitu. Laba usaha oke. Nah ini ada satu poin penting. Laba. Jadi kan tadi kan laba usahanya kan tadi 24 miliar. Tiba-tiba laba bersihnya 76 miliar. Dari mana? Ya tentu saja dari keuntungan investasi lainnya. Jadi mereka ada trading saham kali ya, lebih tepatnya. Di tahun lalu juga sama, ini pendapatan mereka sampai 182 miliar, mengalahkan laba kotor mereka. Jadi akhirnya laba bersih mereka itu 184 miliar. Ini juga sama, ini laba neto tahun perjalanan itu berasal dari keuntungan investasi lainnya. Kita penasaran nomor 5 ini apa ya? Kan keuntungan investasi lainnya nomor 5 itu apa? Kita langsung cari nomor 5-nya ini ya. Di halaman yang di bawah-bawahnya itu nomor 5 kelewatan. Nomor 5, mana nomor 5? Nomor 5, nomor 7. Nomor 5, nah ini dia. Oke.
menandatangani perjanjian obligasi konversi tanpa bunga dengan PT Kerja Manfaat Bangsa pihak relasi sebesar obligasi konversi ini akan jatuh tempo pada 29 September 2022. Oke. Ini yang obligasi ini kurang jelas ya. Ini nih yang paling jelas nih, nomor 5 nih. Saldo trading investasi saham, bener kan? Investasi saham mereka saldo awal itu 1,4 triliun, pembeliannya 13 miliar. Laba investasi lainnya yang bla 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 yang belum terrealisasi. Jadi yang 74 miliar ini belum terrealisasi ya. Tapi mereka sudah untung. Saldo terakhir mereka di sebesar 1,5 triliun, 1,5 triliun. Terus ada obligasi juga. Jadi selain beli saham, mereka beli obligasi juga 68 miliar ya. So, jadi investasi saham mereka menghasilkan untung 74 miliar. Berarti mereka jago trading saham juga ya, atau investasi saham juga. Mereka dapat keuntungan di kuartal 1. Lalu di tahun sebelumnya ada juga laba investasi lain yang belum terrealisasi itu sebesar 1,2 triliun. Jadi mereka untung 1,2 triliun dari investasi saham di tahun sebelumnya. Nah, ini dia kemungkinan wah ini tebakanku mulai mengarah ke hal-hal yang tidak benar nih. Kayaknya ini pegang saham DMMX, lalu DMMX digoreng, akhirnya mereka mempunyai 1,2 triliun. Ini tebakan doang ya, jadi belum tentu benar. Kan butuh bukti. Kalau nggak ada bukti mungkin aku bisa diisukan kali ya hal-hal yang negatif. Mana tuh tadi ya? Nah ini dia nomor 5 tadi ya. Keuntungan investasi lainnya nomor 5. Ini jadi 74 miliar ini dari hasil investasi saham. Ini juga sama nih yang tahun lalu 182 miliar. Karena bisnis mereka payah atau margin laba kotornya tipis, akhirnya perusahaan mengambil jalur investasi saham yang agar kinerja perusahaan mereka ini uang masuknya itu banyak lah ya. Jadi tertolong lah. Bisnisnya jelek, tapi mereka punya investasi saham, untung 74 miliar. Akhirnya di laba bersihnya mendapatkan laba bersih 76 miliar. Gitu. Jadi bisnisnya jelek sih. Bisnisnya aku akui sangat jelek karena margin laba kotornya tipis. Namun mereka ada usaha sampingan yaitu investasi saham, dan investasi saham mereka menguntungkan. Begitu. Oke, kita masuk ke bagian arus kas. Nah, cara arus kas kita bisa lihat lah ya. Tipis banget kan margin mereka, bahkan di kuartal pertama ini mereka minus 2 miliar ya. Minusnya kecil sih 2 miliar. Dan tahun lalu, kuartal 1 tahun lalu itu mereka plus 91 miliar. Karena margin mereka tipis, jadi ya apa boleh buat lah ya. Dari hasil investasi, ada penjualan pembelian investasi, penerimaan utang bank jangka pendek 242 miliar, pembayaran utang bank 260 miliar. Aman sih kalau dalam sisi utang, karena uang kas mereka dikit ya, makanya mereka ada utang bank jangka pendek sekitar 242 miliar karena margin mereka tipis, jadi mereka butuh uang cash kan. Dan investasi saham mereka pun kalau misalnya sifatnya jangka panjang tidak bisa dicairkan, jadi mereka tetap butuh cash, dan solusinya itu pinjam bank gitu. Jadi secara total, kesimpulan saya, menurut saya kalau keuangan mereka ini ya bisa dibilang uang kasnya ketat ya, lumayan ketat. Kenapa ketat? Karena bisnis mereka ini marginnya tipis. Lalu ini mereka ada investasi saham.
investasi saham ini pun ini belum dijual oleh mereka, jadi sangat tipis juga. 74 miliar itu angka yang tipis ya bagi perusahaan yang punya aset triliunan. Jadi dibilang positif enggak, kalau dibilang jelek juga enggak. Jadi keuangan mereka itu biasa-biasa aja. Kinerjanya pun menurutku bisa dibilang kalau biasa-biasa aja, mungkin di bawah biasa-biasa sedikit. Kalau dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak, dibilang biasa enggak, tapi di bawah biasa aja. Sedikit lah. Jadi ya itulah. Utang mereka aman, tapi bisnis mereka jelek dan mereka ada pendapatan lainnya dari hasil investasi saham. Itu aja sih. Jadi tidak spesial, jadi ya kurang lah ya. Menurutku kinerja keuangan mereka kurang, tapi ini aman lah secara keuangan. Secara keuangan mereka totally aman, tapi kalau menurutku secara mereka menghasilkan bisnis kan harusnya menghasilkan uang yang banyak dari operasional bisnis mereka. Tapi kita lihat margin laba kotornya tipis, tapi ya jadi biasa aja. Bahkan aku bilang kurang lah ya, kurang menarik secara laporan keuangannya. Oke, kita masuk ke rekapan tahunannya mereka. Nah, ini rekapan tahunan mereka. Kita lihat di arus kas operasionalnya ya. Kelihatannya merahnya cukup banyak dari tahun 2018 sampai kuartal 1 di 2022. Di 2021 mereka plus karena mungkin hasil gorengan saham di DMMX, tapi sekali lagi belum tentu goreng saham DMX ya. Sekali lagi belum tentu, tapi mungkin kurang tahu ya. Ini arus kas positif ini dihasilkan dari investasi saham, aku jamin. Kemungkinan besar memang ini dari hasil investasi saham yang masuk lah ya. Atau tadi kita lihat hasil dari penjualan operasional bisnis, aku juga kurang tahu, kurang detail tadi aku lihatnya. Tapi ini kalau kita lihat arus kas mereka yang minus ya itulah ya, kalian sudah tahu. Nah, ini omset mereka tiap tahun menarik ya, terus bertambah. Laba bersihnya 2021 mereka plus 1,2 M. Ini bukan dari operasional tapi hasil dari keuntungan investasi saham. Kemungkinan besar investasinya di DMMX, satu grup dengan mereka, kemungkinan besar ya. Dan ekuitasnya pun bertambah ya, seiring dengan pertambahan laba bersih dari saham DIVA ini gitu. Oke, ini rekapannya ya. Jadi keuangan mereka nggak bagus. Kalau dibilang biasa aja, aku masih bilang kurang ya, kurang spesial maksudnya ya. Kalau dibilang jelek nggak juga, kurang aja sih, kurang menarik lah lebih tepatnya. Kalau bagiku pribadi ini keuangan perusahaan DIVA ini kurang menarik. Menariknya kalau mereka menggoreng satu saham atau DIVA ini digoreng oleh grupnya DMMX. Itu ya, itu kemungkinan, jadi belum tentu benar juga. Oke, secara rekapan mereka biasa-biasa aja, bahkan kurang menarik. Kita akan lihat presentasi mereka ya di public expose-nya itu di 27 Juli 2021. Oke, kita lihat apa yang mereka presentasikan. Ini outlets. Ini kerjasamanya mereka ya. Ada pertumbuhan lah ya. Yang sebelumnya 859 menjadi 1063. Oke. Oh enggak, bukan pertambahan. Ini total 2020. Ini Q1 2021. Jadi Q1 saja sudah naik 859. Begitu. Oke. Lewatin aja. Nah, ini produk-produknya mereka ya. DIVA Smart Outlet, Kasirku, Intelligent Messaging. Oke. Ini soal SMS.
core strategi, developing a deep digital distribution, forming strategi alliance to speed up. Tidak ada yang ini banget. Creating end-to-end digital ecosystem for SME bla 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 bla. Ini target ini mereka ya. Financing, supply chain dan lain-lain. Aku rasa presentasi mereka ini lebih banyak ke operasional kerja mereka ya. Recent growth strategy and initiative. Ya. Providing prepaid card top-up terminals Transjakarta, Kereta Komuter Indonesia, target new revenue. Ada ini Kejora interface delivery dan logistik arm si cepat, collaboration with Telefast dan lain-lain. Pawon POS business gain positive momentum in bla 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 bla. Oke. Point of preference mereka juga ini produk mereka juga ya. Isiin aja. Top up lewat WhatsApp ya. Oke. Kasirku di stasiun kereta. Ini pengenalan produk-produk mereka ya. Ini POS mereka ya. Oke, financial highlight, business outlook. Ini business outlook. That's enterprise Indonesia, bla 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 bla. Business outlook harusnya kita ngerti lah ya, bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dan pelanggan mereka itu adalah perusahaan-perusahaan besar juga ya. Ever to next quarter. Key growth driver ini kunci utama mereka ya untuk kuartal berikutnya. Strong growth in POS. Jadi mereka akan menguatkan POS customer mereka. Konsolidasi with Kejora ecosystem. Jadi mereka meningkatkan periklanan, mereka juga ada bisnis iklan. Oke. Annual regional meeting. Oke, informasi saja, thank you. Jadi tidak ada informasi apapun yang menarik ya. Mereka hanya presentasi apa yang mereka lakukan. Jadi bukan rencana ya. Kita dari tadi nggak ketemu rencana mereka ya. Mereka hanya presentasi apa yang mereka lakukan. Investing in bahasa AI to extend to reach from B2C ya. Oke, apa yang mereka lakukan memang ya kita lewatin aja. Ini pekerjaan-pekerjaan mereka. Kita akan masuk tanya jawab. Nah, ini tanya jawabnya mereka ya. Ini media yang ikut. Nah, ini pertanyaan mereka. Sampai dengan semester 1 ini maksudnya semester 1 2021 ya, bukan 2022 tahun kemarin ya. Jadi tapi mungkin kalau pertanyaan dari tahun kemarin kita bisa ambil ukuran lah ya. Mungkin ada kesamaan di tahun ini juga. Tapi kita akan lihat di pertanyaan di 2021, siapa tahu ada hal yang sama atau mungkin ada kelanjutan bisnis dari tahun 2021 yang bisa berefek di tahun 2022. Sampai dengan semester 1 ini bagaimana update kinerja Diva, tumbuh berapa dibandingkan dengan tahun lalu? Oh, ini pertanyaan lewatin aja. Berapa target pertumbuhan tahun ini? Target pendapatan yang bidik 40%. Bagaimana rencana ekspansi ke depan? Nah, ini yang paling penting, rencana ekspansi ke depan. Ke depannya ini kan pasti di atas 2 tahun atau setahun lah ya. Di atas 2 tahun lah ya. Jadi ini pertanyaan menarik. Harusnya di 2002 juga berefek ya. Perseroan memandang posisi keuangan yang dimiliki saat ini cukup kuat sehingga dapat menopang rencana ekspansi bisnis
perseroan di tahun ini dan di tahun-tahun akan datang. Benar, ini keuangan mereka ini dibilang jelek enggak ya? Keuangan mereka itu kuat. Perseroan terus memperkuat inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan. Kalau dibilang sangat kuat enggak sih sebenarnya. Dibilang jelek enggak. Tapi keuangan mereka bagus, positif lah gitu. Apakah bagus banget? Enggak juga. Keuangan mereka itu biasa-biasa dan kuat lah gitu. Salah satu inisiatif yang sedang kami lakukan adalah solusi pembayaran di sektor layanan publik. Perseroan menyediakan terminal swalayan kasirku untuk top up e-money dan penjualan produk digital. Kasirku juga dilengkapi dengan layar dan dapat menampilkan informasi penting dan iklan komersial untuk memperkuat user experience dari pelanggan. Jadi mereka ada jual iklan juga nih. Jadi kasirku ada iklannya juga. Perseroan juga menghubungkan kasirku dengan layanan online yang terhubung dengan platform messaging WhatsApp. Hal ini berkaca dari kisah sukses pertumbuhan penggunaan e-money yang berasal dari jasa pembayaran transportasi seperti Octopus di Hong Kong, MRT di Singapura dan Jepang. Perseroan percaya sektor transportasi memiliki peran yang sangat penting menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik bekerja maupun untuk kegiatan sehari-hari. Kami berharap solusi yang kami tawarkan ini menghasilkan tidak hanya trafik transaksi, namun juga stickiness bagi para pengguna produk perseroan. Kedepan, perseroan juga berencana untuk meluncurkan berbagai inovasi dan layanan baru, terutama di layanan supply chain, logistik, serta pendanaan produktif untuk merupakan kebutuhan-kebutuhan yang relevan bagi para mitra UKM kami untuk mengembangkan bisnis mereka. Oke. Ada usaha mereka jelasin POS ya bernama Pawon. Lebih dari 200.000 outlet Pawonnya ya. Kami harapkan dapat membantu para mitra UKM. Pengusaha makanan minuman, oke. Mereka dapat melakukan inventory management, oke. Untuk layanan logistik, mereka masuk ke logistik juga. Perseroan bekerja sama dengan Telefast Indonesia secepat untuk menyediakan micro parcel drop points. Selain itu, perseroan juga melihat peluang kerjasama berbagai perusahaan keuangan, baik perbankan, multifinance, koperasi, maupun perusahaan keuangan digital untuk menyediakan pendanaan produktif dengan cost of fund yang kompetitif. Hal ini mengingat bahwa banyak sekali UKM Indonesia mengalami kendala untuk pengembangan bisnis mereka karena permasalahan permodalan. Jadi mereka melakukan pendanaan juga ya bagi UKM kecil. Jadi baik lagi rencana ekspansi ke depan. Mereka lebih sifatnya produk yang sudah ada ini diperluas gitu. Jadi tidak ada produk baru ya. Jadi lebih mereka produk-produknya sudah ada, cuman mungkin pasarnya diperluas begitu. Oke, jadi tidak ada hal yang begitu menarik ya. Tapi kalau misalnya produk mereka yang sudah ada diperluas dan omsetnya bertambah, itu menjadi menarik. Tapi tergantung bertambahnya berapa persen. Kalau omsetnya bisa naik di atas 20% baru menarik. Tapi kalau masih di bawah 10% itu kurang menarik. Tadi kuartal 1 ini saja pertumbuhan omset mereka di bawah 10% ya. Jadi masih kurang menarik. Atau mungkin jangan-jangan di kuartal 2 mereka baru meningkatnya tinggi sekali. Tapi nggak tahu, kita harus selalu melihat laporan keuangan dari DeFi ini. Lalu, berapa capex yang disiapkan untuk tahun ini dan apa saja yang sudah terserap? Berapa? Jadi lebih ke infrastruktur bisnis, pengembangan di bidang IT. Persoalan kedepannya penyerapan akan lebih tinggi pada semester 2, oke. Sumber pendanaan disebut dari internal ya, 400 miliar dari internal, mungkin habis dari keuntungan saham di DMMX, kemungkinan ya. Oke, sektor apa yang menjadi revenue generator bagi Diva? Sektor yang berpotensi ini digital product sales, digital finance, tour and travel. Mereka tour and travel juga. Saat ini segmen usaha yang menjadi dominan yaitu revenue generator perusahaan adalah berasal dari segmen digital product. Namun demikian, digital finance service seperti top up e-money dan sebagai terus mengalami pertumbuhan yang sangat besar di tahun ini, naik sebesar 292% ya. Oke, kedepannya persoalan akan terus menambahkan sumber pendapatan selapis demi selapis kita sehingga menjadi balancing terhadap revenue generator bagi perusahaan. Selain itu,
seperti yang kami ungkapkan sebelumnya, beberapa sumber pendapatan yang baru perusahaan akan sasar adalah pendapatan dari segmen logistik, periklanan, serta fee dari financing. Oke, cukup. Oke, langsung masuk kesimpulan ya. Kesimpulanku untuk perusahaan ini, aku bingung ya. Kalau aku ditanya mau investasi ke Diva gak? Tidak ya. Karena gini. Karena bisnis mereka ini margin laba kotornya tipis. Pendapat labanya itu hanya berasal dari investasi saham, dan investasi saham mereka ini untung. Tapi aku masih kurang menarik karena aku ada ketakutan mereka ini ada main goreng-goreng saham lah ya di dalam grupnya mereka. Salah satu contohnya DMMX ya. Mungkin ada yang bilang karena permintaan dari pasar tinggi. Aku sih kurang yakin, tapi bisa aja pendapatku salah ya gitu. Contoh ini, mereka bisa untung sahamnya lumayan tebal sekali ya di tahun kemarin ya. Jadi ya inilah. Kalau aku sih kurang menarik. Apakah aku akan investasi di sini? Tidak akan sih ya, tidak akan. Kita lihat arus kasnya minus karena margin laba kotor mereka tipis. Mereka mendapatkan keuntungan karena mereka berinvestasi di saham lah ya. Kecuali mereka tiba-tiba ada kinerja dari produk-produk mereka ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang margin laba kotornya tinggi. Saya nggak tahu nih produk-produk mereka ini yang margin laba kotornya tinggi produk apa. Tapi kalau misalnya ada produk yang margin laba kotornya tinggi dan booming, ini menjadi menarik. Tapi kalau misalnya tidak ada margin laba kotor yang tinggi, ini perusahaan kurang menarik sih bagiku ya. Gitu. Jadi mungkin kita lihat beritanya kali ya. Berita-berita apa yang sedang terjadi oleh Diva, ini berita-beritanya. Ini 28 hari lalu di 2001 labanya 1,3 triliun tapi untungnya tipis ya. BNI gandeng distribusi voucher Diva untuk meluncurkan pembayaran digital di Sika NTT. Tidak ada berita yang menarik. Kita lihat ke ininya, valuasinya. Kalau secara valuasi memang mereka murah. PE rasionya ya 1 kali. Industrinya itu 133 kali. Price to booknya juga murah, 0,65, tapi di industri 23 kali. Kita lihat return on equity-nya itu 85%, tinggi ya. Tapi ya balik lagi, ini mungkin selera orang masing-masing ya. Kalau aku seleranya, kalau Diva aku kurang tertarik. Untuk jangka pendek, untuk trading biasa boleh gak? Boleh untuk jangka pendek. Tapi kalau diinvestasikan aku kurang menarik. Investasi jangka pendek, investasi jangka panjang aku kurang menarik. Tapi kalau untuk iseng-iseng trading ya boleh lah. Gitu. Jadi kesimpulannya perusahaan ini secara keuangan ini oke lah ya. Nggak buruk dan nggak hebat. Oke aja gitu. Lalu di prospek kedepannya bagaimana? Aku juga kurang tahu ya perusahaan ini, karena ranahnya ini di POS dan lain-lain ya, kurang. Kalau lihat dari omset dan margin laba kotornya tipis, aku jadi kurang menarik. Mungkin mereka harus keluarkan satu produk baru yang margin laba kotornya lumayan tinggi gitu. Prospek kedepannya kurang tahu. Jadi untuk tahun ini pun juga kurang tahu mereka bisa bertumbuh berapa banyak. Jadi ya kesimpulanku ya itu aja sih. Tidak menarik untuk diinvestasikan. Jadi mungkin kalau untuk trading sehari keluar itu nggak masalah kali ya, atau seminggu baru keluar itu oke. Tapi kalau misalnya untuk investasi enggak sih. Oke, sekian opiniku tentang saham Diva ya. Kalau teman-teman mau nambah informasi boleh ya, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang ingin memperbaiki informasinya juga tulis di kolom komentar. Kalau ingin saham lain untuk dianalisa juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.